Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Azahra dari kelas Sistem Informasi 04 dengan NIM 0110120158. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS mata pelajaran Sistem Informasi SDM, yaitu implementasi Orange HRM di perusahaan Mutia Company. Yang pertama adalah proses instalasi. Sebenarnya sebelum di gambar yang saya taruh di sini ada beberapa tahapan. Biasanya itu kita disuruh pilih ada ke control panel atau ke SISDM Orange HRM. Nah, di situ kita pilih ke SISDM Orange HRM, dan setelah kita pilih itu nanti akan ada beberapa tahapan dan itu kita next aja. Dan hasilnya itu jika setelah berhasil terinstall akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa login ke dalam Orange HRM-nya dengan mengisi email dan passwordnya di sini. Selanjutnya yaitu data organisasi. Dalam sebuah organisasi, pasti mereka memiliki tujuan, visi misi organisasi, dan juga struktur organisasi. Sebelum kita ke tahap berikutnya, kita harus tahu atau mengerti organisasi itu apa. Banyak teori dan definisi organisasi yang dibuat oleh para ahli manajemen sesuai keahliannya, sehingga ada perbedaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Yunani, organisasi diambil dari kata organon atau alat. Jadi, organisasi menjadi alat untuk mencapai tujuan sekelompok orang. Arti singkat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, dibuat untuk mencari keuntungan sendiri, contohnya yaitu PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, dibuat tidak untuk mencari keuntungan pendiri, contohnya yaitu yayasan. Oke, selanjutnya di sini ada cara-cara untuk membuat informasi umum untuk sebuah perusahaan. Nah, cara-caranya yang pertama, kita login sebagai admin. Setelah itu kita pilih menu organization. Di sini ada menu organization. Nah, nanti ada beberapa pilihan. Kita klik yang general information. Nah, di sini akan muncul gambar seperti ini setelah diklik general information-nya. Kita bisa mengisi nama dari sebuah organisasi, terus kita bisa mengisi nomor teleponnya, emailnya, alamat, kota, kode pos, dan di bagian note ini kita bisa mengisi visi dan misi serta tujuan dari sebuah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Setelah itu kita save dan nanti datanya akan otomatis tersimpan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang seperti saya bilang tadi, suatu organisasi pasti memiliki visi, misi, tujuan, dan juga struktur. Nah, untuk membuat struktur organisasi ini, kita login dulu sebagai admin. Di sini saya login sebagai Mutia, yaitu adminnya. Selanjutnya, kita klik lagi bagian organisasi sama seperti tadi, dan ada beberapa pilihan. Nah, kita di sini pilihnya yaitu organization structure atau struktur organisasi. Nanti di sini kita bisa edit. Nah, setelah diedit kita bisa buat deh struktur organisasinya. Setelah itu di save dan akan jadi seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu data karyawan. Nah, di data karyawan ini kita akan membuat lowongan pekerjaan. Nanti akan dilamar oleh seseorang lowongan pekerjaan tersebut. Namun, kita akan membuat analisis pekerjaan atau jabatan yang akan dibuat oleh perusahaan tersebut untuk menjadi lowongan. Nah, di analisis pekerjaan ini kita harus tahu maksud dan tujuan pekerjaan tersebut, rincian aktivitas atau kegiatan, pembagian wewenang, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan, dan juga kejelasan balas jasa atau gaji. Oke, kita langsung masuk saja ke tahap yang pertama, yaitu add title job ya. Pertama kita login sebagai admin dan pilih job title.
Setelah itu kita add job title-nya. Di sini ada apa lowongan yang sedang dibutuhkan, penjelasan atau maksud nih ya dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada job specification, yaitu spesifikasi dari pekerjaan ini. Semisal yang tadi saya bilang, keterampilan, kemampuan, dan sikap apa yang diperlukan masuk ke job specification di sini. Oke, selanjutnya ada note. Note di sini itu untuk memberitahu apakah lowongan pekerjaan ini sudah terisi apa belum. Jika belum terisi, boleh diisi note-nya belum terisi seperti itu. Setelah itu kita save. Oke, selanjutnya itu job vacancy. Nah, di job vacancy ini sama, kita membuat lowongan sebuah pekerjaan juga. Di sini kita add job title-nya. Misalnya kita butuh staf keuangan yang tadi, vacancy name atau nama divisinya yaitu staf keuangan, hiring manager, manajernya siapa di sini, Mutia Company, posisinya nomor berapa, dan juga deskripsinya. Setelah itu boleh kita save. Nah, setelah kita save di sini kan ada web page URL ya. Di sini bisa kita klik dan akan muncul seperti ini. Nah, masuk ke web URL. Di sini adalah bagian untuk pelamar atau seseorang yang ingin melamar kerja di perusahaan tersebut. Dia akan memasukkan data diri, full name-nya Farah Nur Adila. Setelah itu emailnya, kontak nomornya, dan resume atau CV. CV si pelamarnya dimasukkan ke sini. Keywords-nya yang tadi saya bilang, lowongan kerja staf keuangan yang sedang dibuka lowongannya. Setelah itu kalau ada note bisa ditambahkan note, dan setelah itu disubmit. Oke, selanjutnya di sini untuk melihat siapa saja yang sudah melamar di perusahaan tersebut. Pertama, kita login sebagai admin, klik recruitment, di sini ada recruitment, dan pilih candidate. Di sini akan ada nama-nama yang melamar di perusahaan tersebut. Nah, salah satunya yaitu Farah Nur Adila yang tadi. Nah, di sini jika note-nya fungsinya itu jika udah bisa masuk ke perusahaan tersebut, kita kasih note selamat kamu masuk ke tahap wawancara. Jika tidak lolos, maka bisa dikasih note ya, maaf kamu belum bisa masuk atau belum bisa mencapai tahap selanjutnya. Seperti itu. Setelah itu kita shortlist. Baik, selanjutnya adalah modul recruitment. Modul recruitment ini apa? Yaitu spesifikasi dari lowongan kerja yang akan dibuka. Nah, di sini yang pertama ada jabatan sebagai staf keuangan, bagian atau divisi, yaitu keuangan dan pemasaran. Tugas pokoknya apa? Di sini kita isi mencatat dan memeriksa administrasi keuangan di perusahaan. Masuknya ke job description. Habis itu ada syarat fisik, usia maksimal 30 tahun, sehat dan tidak merokok, masuk ke bagian job specification. Terus ada syarat keahlian, pendidikan S1 akuntansi, pengalaman minimal 1 tahun, pekerja keras dan juga kompeten, masuk ke job specification. Selanjutnya ada gaji pokok 4 juta atau sesuai yang diharapkan pelamar, masuk ke kompensasi atau besaran gaji. Selanjutnya metode recruitment, yaitu metode pemasangan iklan di sosial media atau di media cetak. Jadi lowongan ini akan muncul di iklan-iklan di sosial media atau di koran-koran, yaitu media cetak. Baik, untuk selanjutnya yaitu timesheet atau sistem laporan. Di sini sebuah perusahaan akan membuat sebuah project untuk para pegawainya, di mana para pegawai tersebut akan mendapatkan nilai-nilai dari project tersebut. Nah, jadi di perusahaan saya Mutia Company, kami akan mengadakan sebuah project yaitu pelatihan perhitungan income. Tahap-tahapnya, pertama kita login sebagai admin. Setelah itu kita pilih time. Nah, habis itu kita pilih project info dan add project untuk menambahkan projectnya. Yang pertama ada customer name. Jadi di sini project ini dilakukan untuk bagian apa atau divisi apa. Nah, di Mutia Company ini project ini akan dilakukan oleh divisi keuangan. Selanjutnya name. Name di sini bukan nama dari pegawai, tapi nama dari project tersebut, yaitu pelatihan perhitungan income.
Selanjutnya project adminnya atau penanggung jawabnya siapa, yaitu Mutia. Dan deskripsi dari project tersebut, yaitu pelatihan untuk SDM internal. Setelah semuanya diisi, kita save. Lalu kita ke tahap berikutnya, yaitu pertama kita login, kita klik time dan pilih timesheet. Di sini adalah jadwal ya, jadwal dari project tersebut. Semisal ada divisi keuangan, pelatihan perhitungan income. Di sini aktivitasnya apa aja, yaitu mempelajari tentang ilmu dasar income perusahaan. Dan di sini ada waktu-waktunya. Misalnya hari Rabu 4 jam, hari Kamis 4 jam, Jumat 4 jam, Sabtu 4 jam, balik lagi ke Senin 4 jam, Minggu 4 jam, Selasa 4 jam. Di sini kita bebas menentukan waktu-waktunya dari project tersebut. Dan kita total di sini ntar akan ada totalnya 27 jam total dari aktivitas project ini. Setelah itu kita submit. Selanjutnya sama seperti tadi, di sini kita membuat minimum 2 project. Di sini ada pelatihan perhitungan income dua-duanya. Yang pertama tentang ilmu dasar income perusahaan, yang kedua perhitungan income perusahaan. Jadi yang pertama itu aktivitasnya, kegiatannya itu mempelajari ilmu dasar, yang kedua tentang perhitungan income. Selanjutnya yaitu modul performance atau proses penilaian kerja pegawai. Di sini kita akan menilai kinerja dari para pegawai Mutia Company. Oke, tahap pertama yaitu klik performance. Di sini ada performance, klik configure dan pilih KPI atau Key Performance Indicator. Di sini kita akan isi job title, job apa yang ingin kita nilai. Setelah itu Key Performance Indicator, indikator apa nih dari yang pengen kita nilai, yaitu merancang pembukuan. Ada minimum rating, rating terkecil atau nilai terkecil. Ada minimum, ada maksimum rating. Nah, di sini maksimum itu rating terbesar. Make default scale maksudnya ini untuk semua karyawan gitu ya yang ada di staf keuangan. Setelah itu kita save. Selanjutnya performance review. Di sini kita pengen nge-review punya siapa? Misalnya employee-nya Nabila Nur Asep, dia ini bagian staf keuangan. Supervisor reviewernya siapa? Di sini Mutia Company. Work period start date, dia mulai dari kapan, dia berakhir dari kapan kerjanya, dan due date-nya itu kapan tanggal terakhir ya, atau deadline biasanya kita bilang. Setelah itu kita pencet activate dan save gitu ya. Oke, di sini employee evaluation form. Nah, di sini buat evaluasi atau form evaluasi bagi si employee tersebut. Nah, ini kan KPI-nya tadi membuat laporan keuangan, merancang pembukuan, menghitung income perusahaan. Di sini kita buat minimum 3 KPI ya. Nah, di sini nilai minimum, nilai maksimumnya, dan rating-ratingnya. Ratingnya ini dia dapat nilai 9, nilai 10, nilai 10. Dan di sini komennya kita tambahin aja. Misalnya bagus, mantap, good job, good, luar biasa. Ini kita bisa tambahin. Nah, seperti itu cara untuk memberikan performance atau nilai dari perusahaan untuk para pegawai. Baik, selanjutnya yaitu sistem gaji. Di sistem gaji ini kami akan mengatur pembagian gaji atau penentuan gaji bagi para pegawai di Mutia Company. Caranya yang pertama kita pilih admin, di sini ada admin, kita klik. Setelah itu ada job dan di sini kita pilih edit pay grade. Nah, setelah itu kita edit dan kita tentukan jumlah nominal gaji yang akan diberikan kepada manajer. Oke, selanjutnya setelah kita ke bagian edit pay grade, kita ke bagian PIM, pilih employee list, dan kita pilih si manajernya yaitu Laila Syafauzunun. Di sini kita pilih salary, kita klik dan kita isi salary komponennya. Pay grade-nya di sini sebagai manajer, salary komponennya sebagai gaji pokok. Biasanya di sini ada tunjangan akhir tahun dan yang lain-lain. Tapi di sini kita berikan sebagai gaji pokok. Selanjutnya pay frequency ada bulanan, tahunan. Nah, di sini saya pilih monthly yaitu bulanan.
ada currency-nya yaitu Indonesia, dan amount total gaji dari manajer ini. Setelah itu kita bisa tambahkan komen. Contohnya gaji awal jabatan yaitu gaji awal Laila menjabat sebagai manajer. Setelah itu kita save. Setelah membahas sistem gaji, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu modul cuti atau leave. Di sini kita akan menentukan cuti untuk para pegawai Mutia Company. Pertama kita pilih leave, lalu isi dan save untuk pengatur waktu cuti. Di sini nama dari cutinya, date-nya atau tanggalnya. Di sini kita pilih full day atau half day. Setelah itu kita save. Selanjutnya yaitu leave period atau periode leave. Di sini kita dimulai dari bulan apa, dimulai dari tanggal berapa, dan berakhir di tanggal berapa. Di sini dari bulan Januari, dimulai dari tanggal 1 dan berakhir tanggal 31 Desember. Setelah itu kita save. Oke, selanjutnya masih di bagian configure dan kita pilih leave type untuk mengatur cuti tahunan. Di sini kita pilih leave type, kita namakan cuti tahunan, lalu kita save. Setelah itu kembali ke fitur leave dan pilih entitlement, lalu isi untuk memberikan cuti kepada seluruh karyawan Mutia Company. Di sini ada leave entitle-nya. Di sini add to multiple employee atau untuk semua employee, semua pegawai. Lokasinya kita pilih all atau semuanya. Leave type-nya cuti tahunan. Masa periodenya yang tadi kita isi, dan entitlement atau jumlah dari cutinya yaitu 10 hari. Setelah itu kita save. Setelah itu login sebagai karyawan untuk simulasi mengambil cuti. Di sini saya login sebagai Nabila. Nah, kita pilih leave, lalu kita apply untuk mengatur cuti tahunan. Ada leave type, cuti tahunan, kita pilih leave balance-nya yang tadi 10 hari, from date dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, dan durasinya itu full day. Komennya di sini kenapa dia mengambil cuti semisal pulang kampung. Nah, begitu caranya untuk mengapply cuti di sebuah perusahaan. Setelah itu, login sebagai admin dan approve cuti karyawan dengan klik leave list. Setelah si Nabila tadi mengambil cuti, kita login lagi sebagai admin untuk mengapprove atau menerima cuti si Nabila. Nah, kita pilih my leave. Setelah itu my leave list. Di sini akan ada beberapa pegawai yang mengapply atau mengambil cuti. Salah satunya tadi Nabila Nur Asep. Dan di sini actionnya bisa kita ganti approve. Setelah itu kita save. Nah, begitu cara menerima cuti dari para pegawai. Setelah membahas pemberian cuti pada karyawan Mutia Company, di sini kita masuk ke materi terakhir yaitu sistem pemberhentian pegawai. Bagaimana cara memberhentikan pegawai di Mutia Company? Pertama, kita pilih PIM, klik configure dan pilih termination reason. Setelah itu kita tentukan alasan pemberhentiannya, lalu kita save. Setelah kita save, kita pilih PIM lagi, masuk ke employee list dan kita pilih pegawai mana yang akan kita berhentikan. Semisal di sini ada Laila Safa Uzunun. Setelah itu jika sudah masuk ke listnya Laila Safa Uzunun, kita klik job dan pilih terminate employment. Nah, di sini kita klik. Setelah itu kita isi reason atau alasan. Di sini alasannya yaitu karena kontraknya nggak mau dilanjutkan. Date atau tanggal diberhentikan pada tanggal pada tanggal 30 bulan 12 2021, dan di sini nota kita tambahkan contohnya tidak memperpanjang kontrak kepada perusahaan. Setelah itu kita confirm. Nah, setelah di confirm, nanti di bagian listnya dia ini akan ada bacaan terminated on, di sini tanggal dia berhenti. Seperti itu. Nah, begitulah tahap-tahap untuk pemberhentian pekerja atau pegawai di perusahaan Mutia Company.
Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Tanpa adanya sumber daya manusia, sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar dan cita-cita dari perusahaan tersebut akan sulit jika ingin dicapai. Dengan adanya sumber daya manusia yang menggabungkan kinerja antara teknologi dan aktivitas manusia, sebuah perusahaan akan mendapatkan kinerja yang maksimal dan berkurangnya halangan dalam mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Orange HRM adalah salah satu alat yang akan membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan adanya Orange HRM ini, perusahaan dimudahkan untuk memproses pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya karena dapat memantau proses bekerja dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya penggabungan antara teknologi dan SDM ini, maka tujuan dari sebuah perusahaan dapat tercapai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.